warahmatullahi wabarakatuh. Malam teman-teman. Lagi ya. Setelah kemarin kita libur. Sebelum kita awali kelas kita malam ini, kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam kelas kita malam ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Monggo kan? Oke, ini masih ngantuk nih. Waduh. Malam sampai jam. Nyampe jam berapa ya? Wes, dari pagi sampai jam piro ya? Sampai jam 12 sampai jam 1. Jam 12. Jam 12. Itulah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Kita lanjutin TBP kita titik balik perubahan ya. Perubahan masih dengan bacaan buku apa namanya, Dissolving Ego ya, Dissolving Ego. Oke, kita lihat lagi bahwa ego atau pikiran takut jika tidak berpikir, ia akan menjadi bosan, kemudian menjadi tiada. Masalah kebosanan relatif mudah ditransendensikan hanya dengan melihat bahwa kebosanan itu hanyalah rasa frustasi ya, karena tidak dihibur oleh pemikiran-pemikiran menarik. Untuk mentransendensi pemikirannya, minat harus benar-benar difokuskan ulang pada mencari substansi dari mana pikiran muncul. Nih, ya, kita bisa langkai aja lah ya. Itu kemarin tuh kita sempat bahas ini ya. Kita cari di mana yang kemarin itu. Kita sempat bahas di bahas di Kopdar ya. Ini mungkin perlu juga kita updating di sini gitu ya. Nah, nanti ya, kita carikan ya. Seru. Kemarin tuh seru. Kita lihat. Yang penting ini yang ini nih. Nanti ya. Bentar ya, saya carikan dulu yang kita bahas semalam. Karena ini sangat penting. Itu soal bahwa ego itu jangan dimusuhi ya. Dimusuhi. Mana ya? Nah, itu ya. Harus cari dulu ya. Mungkin ini. Aduh, mana ya? Kemarin, jadi soal bahwa ego itu tidak perlu dimusuhi.
dia jadi kan gini ya, dalam proses transendensi itu kan tertransendensinya struktur kepribadian dari S kecil ke S besar, ya kan? Ini kan melalui proses apa? Melalui proses tanwir. Si S kecil ini terus-menerus dicahayai oleh kehadirannya, sehingga kemudian strukturnya itu menjadi S besar. Gitu. Oh ini. Ego bukan musuh untuk diserang atau dikalahkan, bukan juga iblis yang harus ditaklukkan. Ego dilarutkan dengan pemahaman yang welas asih, gitu ya. Kemudian ada lagi satu yang dimana ditulis di sini ini bahwa ego itu adalah sisa-sisa dari binatang, kan gitu. Jadi di situ kalau kita lihat ya bahwa ego itu adalah sisa-sisa dari binatang, ya ada benarnya itu ya, ada benarnya. Cuman itu kemudian kita menjadi berbeda dengan Hawking gitu. Ego itu bisa dikatakan adalah sisa-sisa dari binatang jika evolusi manusia itu, evolusi spiritual itu, dia hanya berpuncak pada manusia seutuhnya gitu kan. Manusia seutuhnya. Jadi kalau puncak daripada evolusi itu manusia seutuhnya, maka ya memang bisa dikatakan bahwa ego itu adalah sisa-sisa dari binatang. Tetapi misalnya, jika puncak evolusi itu adalah pencerahan, maka kemudian itu dia berubah pemahamannya. Pencerahan ini kan berarti makom ketuhanan. Kemarin juga karena di pondok ada yang nanya makom ketuhanan itu apa sih? Yaitu hamba. Makom hamba. Jadi dia berubah dari manusia menjadi hamba. Karena ujungnya itu adalah hamba, menjadi hamba. Maka kemudian dia nggak bisa dikatakan bahwa menjadi manusia, nggak bisa dikatakan bahwa ego itu adalah sisa-sisa dari binatang, nggak bisa lagi. Yang bisa kita katakan itu bahwa ego itu berarti adalah di mana rasa kesayaan itu mengalami 3 ilusi. Ilusi roh, ilusi malik, ilusi ilah. Kan gitu. Karena kalau ini disembuhkan, dia tercerahkan gitu. Dia menjadi tercerahkan, si struktur ego es kecil itu diliputi oleh 3 ilusi spiritual. Yaitu ilusi ilah, ilusi malik, ilusi roh gitu. Jadi di situ kemudian menjadi berbeda gitu ya. Menjadi berbeda penjelasan tentang dasar ego itu apa gitu.
Kalau satu katanya sisa-sisa dari binatang, kalau kita dasar ego itu adalah ilusi tadi. Karena yang menjadi dasar itu berbeda, jalan pemahamannya juga bisa berbeda ini. Walaupun sama-sama memahami pencerahan gitu ya. Sama-sama membahas pencerahan. Jadi pada akhirnya pencerahan itu kalau dalam pemahaman ini makom keilahian itu berarti kan dia hamba. Khawatirnya kemudian tuh makom keilahian itu dianggap manusia yang menjadi Tuhan gitu, bukan. Itu kalau kita lihat baca literatur dan kita bisa ngalamin sendiri, nggak usah baca. Itu pasti rasanya hamba gitu ya. Itu yang saya kira penting untuk dicatat. Jadi ketika misalnya katakan dia mau menuju kemana dulu nih proses transendensi ini. Kalau ujungnya itu hanya sebagai katakan spiritual yang sifatnya antroposentris, itu berarti adalah hanya menjadi manusia seutuhnya, ya mau nggak mau kita mesti mengatakan ego ini lanjutan dari binatang. Kenapa? Karena pendekatannya antropo. Tapi kalau kita pendekatannya tauhid-sentris, non-dual sentris, berarti sifat ego itu kebalikan dari yang non-dual tadi. Nah, ketika dia kebalikan dari non-dual, artinya ada ilusi non-dual, ilusi ilah, ilusi malik, ilusi rob itu, maka berarti proses pencerahan itu hanya soal melepaskan ya. Melepaskan tiga ilusi ini. Itu kemarin dibahas, dan juga kemarin kita bahas saya kasih liatin aja lah. Kemarin tuh hampir 1 hari sendiri ngebahas soal ini gitu. Jadi ilusi yang paling jauh itu kan ilusi ilah. Ilahnya itu kan antroposentris, itu kan ilahnya itu kan dirinya sendiri. Karena dia menjadi ilah, lalu kemudian tuh mau nggak mau keilahan itu kan harus dibuktikan, harus ditunjukkan. Maka kemudian muncul lagi ilusi malik. Tidak cukup, muncul lagi ilusi rob gitu. Makanya proses transendensi itu bongkar ini. Nah, untuk menjadi hamba itu mulai dari sini. Rasa kesayaannya itu dari mengakar pada dirinya menjadi dia mengakar pada yang hak. Yaitu kemarin ya, pembahasan di pondok, dan itu saya kira perlu diberitakanlah sepintas di sini. Ya saya kira itu aja ya, karena saya jam 8 masih ada sesi sama Bang Denny, sesi Oh, ini ada pertanyaan, apakah agresif yang diliputi sifat hewani? Yaitu sindrom hewani. Jadi ketika jiwa itu mengalami ilusi keilahian, dia mengalami sindrom seperti hewan gitu. Bahkan bisa lebih buruk. Tapi itu bukan berarti hewan gitu. Hanya sindrom. Jadi dengan model ini kemarin juga sedikit saya presentasikan ke keluarga pondok.
Dengan model ini kita, oh ya, kita punya apa ya, punya katakan temuan sendiri gitu ya, gimana proses spiritual itu. Oke, saya kira itu dulu ya. Matur nuwun, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Suar. Terima kasih teman-teman. Pemberitahuan ya, insya Allah mentoring TLC bulan Agustus. Ini tanggal 25 sampai 27 Agustus ya. Bagi teman-teman yang mau berpartisipasi, silakan mempersiapkan diri. Terima kasih, kita bertemu Rabu insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat.